Fenry Movu, kerjasama dia dengan Eric Wicks. Cukup taktis di awal-awal babak kedua. Ya, sebuah pelanggaran cukup keras saya pikir ya terhadap Fenry Movu. Benturan terjadi antara Oka John dan juga Fenry Movu, dua pemain yang sempat berada dalam satu tim di Persiwa Wamena pada musim yang lalu. Pemain baru saya pikir ya yang cukup menonjol permainan hari ini adalah Gunawan. Dia bisa menggeser posisi Reswandi yang lebih pengalaman di kompetisi Liga Indonesia. Terjatuh Fenry Movu ke depan. Cukup baik, lepaskan sebuah umpan dan ya, wow, kita melihat sebuah keputusan bagaimana dari wasit tampaknya sebuah keputusan yang tidak mensahkan gol bagi Persiwa Wamena. Ya, Podai memang melihat, kita lihat tayangan ulang. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana heading dari Eric Wicks. Ya betul, sudah melewati baris, betul, sudah gol. Tetapi wasit Najamuddin Aspira menyatakan lain. Sehingga kita lihat ekspresi daripada Eric Wicks begitu ekspresif. Dipatahkan oleh barisan pertahanan Persik Kediri. Ya, kita melihat memang di sini para pemain Persiwa mulai bermain terbuka di awal babak kedua. Bermain benar-benar agresif dan inilah yang dibutuhkan apabila mereka ingin mencoba meraih ataupun mencuri poin. Kita melihat di sini ada lagi sebuah aksi dari Edi Fodai. Ya, sepertinya kita melihat ada benturan. Edi Fodai dengan Legimin Raharjo. Hati tampaknya untuk mencoba mencetak gol. Dan lagi-lagi Sakti Sinaga. Gol! Sakti Sinaga kembali menambah perbendaharaan golnya bagi Persik, berubah menjadi 2-0. Brilian, kita melihat bagaimana skill individu dan juga fokus seorang Sakti Sinaga dalam menceploskan bola kali ini ke gawang seorang Timotius Mote yang masuk di babak pertama. Dan kita melihat di sini bagaimana kejelian seorang Sakti Sinaga yang memang memiliki insting yang mematikan untuk menceploskan gol. Skill, kecepatan, dan juga ketenangan. Ya betul, memang kita lihat di sini bagaimana Joko tertinggal dalam adu kecepatan. Dan di sini juga kelihatan skill individu yang dimiliki oleh Sakti Awan Sinaga. Begitu dingin, begitu tenang, mengarahkan bola ke sudut jauh. Sehingga bola masuk ke gawang Timotius Moteus. Luar biasa, sekaligus menjadi gol yang ke-16 bagi Sakti di Persik Kediri. Ini adalah merupakan gol kedua atau gol ketiga bagi Sakti di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya barangkali bukti baru ya bagi pelatih tim nasional Beni Dolo dari Saktiawan sebenarnya bahwa dia sangat pantas untuk diperhitungkan untuk menjadi starter 11 untuk pertandingan berikutnya. Timotius Mote tampaknya juga tidak bisa mencegah gawangnya untuk tidak kemasukan gol di pertandingan ini. Ya terjadi salah komunikasi atau mungkin pelanggaran kecil antara Amarildo dengan Alberto. Menarik juga kita melihat Ya, Amarildo tarik. Souza yang kali ini sepertinya memberikan peran lebih luas kepada Terlalu lama berhasil direbut. Kita lihat masih Eric Wicks Lewis, Edi Fodai. Ya, masih tipis di sisi sebelah kanan gawang Herman Batak. Sebuah tendangan first time dari Edi Fodai. Ya, namun sayang sekali kita melihat tidak akurat tendangan seorang Edi Fodai. Wow. Lagi-lagi kita lihat Pato Morales bersiap-siap. Sakti Sinaga. Gol! Luar biasa, gol ketiga atau hat-trick bagi Sakti Sinaga sore ini. 3-0. Ya, kita melihat bagaimana serangkaian gol dari Sakti Sinaga memang dimanfaatkan oleh kelalaian
lini belakang Persiwa Wamena, kita melihat bagaimanakah seorang pemain belakang seperti Nur Cahyo bisa kehilangan bola dari Patricio Morales, dan luar biasa juga kita melihat umpan tarik dari Pato Morales kepada Sakti Sinaga. Lihatlah di sini fokus dari seorang Pato Morales yang melihat rekannya memberikan umpan. Itu dia Sakti, boom, 3-0, hat-trick bagi Sakti Ya betul, Sinaga. suatu placing yang cukup bagus ya, yang berawal dari kesalahan Nur Cahyo dari dada belakang, dan itu sebuah tekanan atau akibat dari banyaknya tekanan dari Persik ke lini pertahanan Persiwa sehingga mereka membuat kesalahan. Sebenarnya bola ada di kaki Nur Cahyo, tapi dia menahan bola atau tidak mengambil bola dengan inisiatif lebih cepat sehingga bola direbut oleh Patricio Morales. Sebuah hat-trick bagi Saktiawan Sinaga, sekaligus menjadi gol yang keempat baginya pada musim ini. Jeffrey Dwi Hadi, Mahyadi Panggabean, Amarildo Souza. Wow, Kembali terlepas. Amarildo Souza. Umpan kita lihat. Dan lagi-lagi Nazirov Mekan. Peluang masih yang kedua baginya gagal dimaksimalkan sore ini. Ya, saya pikir kualitas pemain asing seperti Nasirov pantas dipertanyakan ya. Bola yang begitu matang, dan ini kedua kali mendapat bola yang matang, tetapi tidak main dingin. Organisasi mereka cukup hidup dari awal sampai 72 menit sampai sekarang ini. sangat disayangkan tentunya kita belum bisa melihat bagaimana aksi-aksi gol yang ditunjukkan Persiwa Wamena di pertandingan sebelumnya melawan Persebaya Surabaya. Kali ini tampaknya justru ditenggelamkan oleh permainan super ofensif dari Kediri. Dan ini dia, kita melihat bagaimana gol ketiga yang berhasil dicetak oleh Sakti Sinaga. Lihatlah di sini kerja sama tim yang begitu rapi terjalin sehingga ada distribusi bola yang merata. Ya, kita patut juga memuji kejelian dari Saktiawan. Dia tidak sempat mengontrol bola, tetapi dia langsung menjebloskan bola ke arah gawang. Kembali terjatuh salah seorang pemain Persik Kediri. Tampaknya lagi-lagi Gunawan. Terjadi benturan, perebutan bola atas. Wow, Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Alberto Mamrazar terhadap Gunawan. Ini dia pemain yang tadi masuk. ya kita melihat Ya, memang di sini tidak ada pilihan lain bagi Alberto. Legimen Raharjo, Pato Morales yang dituju. Kembali Amarildo Souza. Masih Souza. Pato Morales. Ya. Cahyo ada di situ, terlepas. Pato Morales dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pato Morales gagal memaksimalkan sebuah peluang. Ya, sayang sekali kita melihat peluang yang diperoleh oleh Pato Morales, pemain yang juga sangat berjasa akan hat-tricknya seorang Sakti Sinaga dengan gol ketiga. Dan bisa jadi ini adalah karena faktor stamina seorang Pato Morales sehingga ia pun memaksakan diri untuk mencetak gol. Tikan pemain gelandang Amarildo Souza. Ya, sayang sekali kita melihat Legimen Raharjo tidak mampu melakukan syuting yang sempurna ataupun umpan. Namun kita lihat juga bagaimana Legimen di pertandingan ini sebagai pemain jangkar sudah memberikan kontribusi yang sangat maksimal. Dan salah satu penyebab kita melihat bagaimana solidnya lini tengah Kediri di pertandingan sore hari ini. Eric Wicks, masih Eric Wicks berhasil melewati Pato Morales. Lepaskan umpan Eric Wicks. Kita melihat rebutan bola atas Herman Batak dan juga Edi Fodai. Ya, terjadi pelanggaran buat kubu Persik Kediri. Terlihat kita tayangan ulang bagaimana Fodai melompat dengan Herman Batak. Iya.
menit ke-85 ini untuk menjaga gawangnya dari tidak kebobolan gol. Oh, Jatuh Pato Morales. Saya pikir suatu ganjaran yang pantas ya. ya. Karena kalau dia lewat, itu bola bisa menghasilkan gol. Jelas sekali kita melihat di sana terjangan yang diberikan kepada Pato Morales oleh Joko Kuspito. Rildo Luis de Souza. Oka John ikut naik membantu penyerangan. Masih Oka John. Oka John berhasil melatih 2-3 pemain, namun sayang terjatuh. Oka John. Saya pikir pelanggaran ya buat Persik karena memang posisinya sangat menguntungkan bagi Oka John untuk mencetak gol. Kita lihat dari tayangan ulang bagaimana Joko Susilo mengganjal Oka John yang harusnya mendapat kartu kuning kedua. Sebuah penetrasi soloran dari Honoré.